Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Rizaldi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat. Baik, selanjutnya untuk judulnya yaitu pengembangan aplikasi presensi siswa berbasis web untuk meningkatkan keterlibatan wali murid dan efisiensi administrasi sekolah. Baik, langsung ke latar belakang. Presensi atau kehadiran siswa merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar di sekolah. Dan saat ini, sebagian besar sekolah di Indonesia masing-masing menggunakan sistem versi manual berbasis kertas ataupun lainnya. Begitu sederhana, yang hanya dapat diakses oleh guru dan juga admin sekolah. Hal ini juga menimbulkan beberapa kendala, seperti rawan kehilangan data, keterlambatan informasi kepada wali murid, dan kurangnya transparansi dalam pemantauan kehadiran siswa. Dan sini yaitu resikonya dari sistem yang ada adalah minimnya keterlibatan wali murid secara langsung dalam monitoring kehadiran anak mereka. Dan juga mayoritas aplikasi presensi hanya mengkomunikasi kedua peran, yaitu guru dan juga admin, tanpa menyediakan akses informasi secara real time kepada orang tua. Dan sebagai bentuk inovasi, proyek ini mengusulkan pengembangan aplikasi presensi berbasis web yang dapat digunakan oleh 3 pihak, yaitu guru, admin, dan juga wali murid. Dan juga aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencatatan presensi harian oleh guru, serta notifikasi otomatis kepada wali murid jika siswa tidak hadir. Dan juga urgensinya dari proyek ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan digitalisasi sistem administrasi sekolah yang efisien, transparan, dan juga terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi web, aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses administratif dan mempererat komunikasi antara sekolah dan juga orang tua. Baik, lanjut. Untuk tujuan dan manfaat proyek, yaitu yang pertama, mengembangkan aplikasi presensi siswa berbasis web dengan peran multi-user, admin, guru, atau wali murid. Dan yang kedua, menyediakan sistem pencatatan dan laporan presensi secara digital, akurat, dan real time. Dan yang ketiga, memberikan notifikasi otomatis kepada wali murid terkait kehadiran siswa. Dan manfaat proyek ini yang melibatkan 3, yaitu guru, admin, wali murid. Di antara lain, guru untuk mempermudah pencatatan kehadiran, mengurangi beban administratif. Dan admin juga mempermudah rekapitulasi data presensi, menyimpan data secara aman. Dan wali murid mengetahui kehadiran anak secara langsung, meningkatkan pengawasan pendidikan anak. Dan untuk ruang lingkupnya, yaitu ruang lingkup proyek ini mencakup seluruh proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi presensi siswa berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan murid dan juga wali murid dan efisiensi administrasi sekolah. Sistem ini dirancang agar dapat digunakan oleh 3 peran utama, yaitu admin sekolah, guru, dan juga wali murid. Untuk perancangan sistem akan dibuat dengan struktur multi-role login untuk masing-masing pengguna. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data siswa, kelas, serta akun guru dan wali murid. Untuk fitur utama yang dikembangkan meliputi formulir presensi harian, sistem notifikasi otomatis kepada wali murid jika siswa tidak hadir. Untuk dashboardnya, statistik kehadiran siswa serta laporan presensi yang dapat diunduh. Aplikasi ini tidak mencakup fitur nilai akademik, pembayaran sekolah, atau fitur pembelajaran sehingga ruang lingkup difokuskan secara eksklusif pada sistem kehadiran siswa. Dan selanjutnya yaitu studi literatur dan landasan teori. Berbagai penelitian telah mengangkat topik presensi digital di sekolah mulia tahun 2021 menjelaskan bahwa menggunakan sistem presensi berbasis web dapat mengurangi kesalahan pencatatan kehadiran secara manual. Ilyas dan Setiaji 2021 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) sangat efektif
dalam mendukung operasional pendidikan termasuk dalam pengelolaan data kehadiran siswa yang membutuhkan akurasi dan akses cepat. Dan juga menurut Guarniati et al. 2022, aplikasi web memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas, akses, dan kemudahan pengembangan terutama dalam skala institusi pendidikan. Dalam hal kenyamanan menggunakan Haryuda et al. 2021. Dan selanjutnya. Untuk perencanaan proyek tabel, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu rencana kerja, rencana anggaran, dan juga teknologi yang digunakan. Di sini ada beberapa rancangan proyek, di mana di sini ada 7 yang terdiri dari di bagian tahapan kegiatan yaitu analisis kebutuhan, desain sistem atau UI, dan yang ketiga backend dan juga database, yang keempat frontend, yang kelima integrasi, 6 pengujian, dan yang terakhir yaitu deployment. Dan untuk rencana anggaran di sini ada 3, yaitu yang pertama domain atau hosting, yang kedua SSL, yang ketiga yaitu tool design. Untuk teknologi yang digunakan, di sini ada beberapa teknologi yang digunakan. Di antara lain, pengembangan siswa berbasis web ini menggunakan kombinasi beberapa teknologi modern yang mendukung fungsionalitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna. Pemilihan tool yang platform didasarkan pada pertimbangan efisiensi, pengembangan, ketersediaan dokumentasi, serta kompatibilitas lintas perangkat. Di mana di sini untuk bagian frontend-nya digunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript sebagai dasar struktur. Untuk mendukung desain yang responsif dan estetis, framework seperti Bootstrap dapat digunakan. Dan di sini di sisi backend dibangun menggunakan PHP dengan framework Laravel. Dikenal memiliki struktur MVC, yaitu Model View Controller. Untuk manajemen data digunakan MySQL sebagai database management system. MySQL dipilih karena stabil, ringan, dan banyak digunakan pengembangan aplikasi pendidikan. Dalam hal perencanaan antarmuka, tool seperti Figma dan Canva digunakan untuk membuat wireframe, mockup, dan juga desain UI. Aplikasi ini akan dihosting menggunakan layanan seperti Diago Hoster dan Hostinger yang mendukung PHP dan MySQL dengan fitur keamanan tambahan seperti SSL, gratis backup otomatis, dan manajemen DNS. Dengan kombinasi teknologi ini diharapkan sistem yang dibangun mampu memberikan performa optimal, kemudahan pemeliharaan, serta pengalaman pengguna yang maksimal bagi guru, admin sekolah, ataupun wali murid. Untuk penjadwalan proyek timeline table, di sini ada 2 poin, yaitu gunakan tool seperti Gantt chart atau tabel waktu. Yang kedua yaitu perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi, keamanan, dan juga perawatan. Nah, di sini ada tabel penjadwalan proyek timeline yang terdiri dari perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dokumentasi, dan juga pengamanan perawat. Dan yang 8 yaitu analisis risiko dan metode SWOT yang terdiri dari 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis risiko proyek dengan menggunakan metode SWOT untuk judul proyek lengkap dengan penjelasan di antara lain yaitu kekuatan, sistem berbasis web dapat diakses di berbagai perangkat, keterlibatan wali murid secara langsung, UI ringan dan mudah digunakan. Kelemahannya, ketergantungan pada koneksi internet, belum tersedia dapat bentuk aplikasi mobile natif, risiko teknis jika pengembangan oleh tim baru. Yang ketiga itu peluang, dapat diintegrasikan ke sistem siakat, berpotensi
dikomersialkan sebagai SaaS. Kebutuhan tinggi akan digitalisasi di sektor pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ancaman aplikasi serupa dari vendor dasar, ancaman keamanan digital, dan ketergantungan terhadap layanan pihak ketiga atau hosting. Dan yang ke-9 yaitu perawatan dan juga keamanan. Perawatan keamanan sistem untuk menjaga keberlangsungan dan kinerja optimal aplikasi presentasi siswa berbasis web. Dilakukan langkah-langkah perawatan berikut, yaitu update berkala, bug fixing, dan juga debugging, monitoring keamanan SQL injector, backup data otomatis, dan pengaturan hak akses dan safety mode. Autentisasi 2 langkah, dalam kurung 2 FA. Nah, itu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.